Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Indah, NIM 0222111094, Prodi PGMI, kelas 4B, dosen pengampu, Dr. Busriyadi ME. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi ilmu. Baiklah, adapun pengertian ontologi ilmu. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Baiklah, selanjutnya adapun dua jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui dua macam sudut pandang, yaitu yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Yang kedua ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengertian ontologi ilmu menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama yaitu menurut Surya Sumantri. Ontologi membahas tentang suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Yang kedua, menurut Sutriyono dan Hanafi, ontologi merupakan azas dalam menerapkan ruang lingkup wujud objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan. Yang ketiga, menurut pandangan Di Lianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. Yang keempat, menurut Ensiklopedia Britannica yang juga diangkat dari konsepsi Aristoteles. Ia mengatakan bahwa ontologi yaitu teori tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Yang kelima, menurut pandangan Clauberg, yaitu ontologi adalah ilmu pertama studi tentang yang ada sejauh ada. Yang keenam, menurut pandangan Wolff, yaitu ontologi sebagai ilmu tentang yang ada dan menggunakan filsafat pertama sebagai sinonimnya. Yang ketujuh, menurut pandangan Husserl, yaitu membedakan ontologi formal dari ontologi materi. Yang kedelapan, yaitu menurut pandangan Herbart, yaitu mengontraksikan metodologi dan ontologi. Selanjutnya yang terakhir, yang kesembilan, yaitu menurut pandangan Heidegger, yaitu memahami ontologi sebagai analisis eksistensi, sebagai analisis konstitusi yang ada dari eksistensi. Baiklah, berikutnya yaitu pengertian ontologi ilmu dalam perspektif Islam. Dalam relevansinya, filsafat pendidikan Islam, ontologi dipahami sebagai kajian filosofis mengenai hakikat dan esensi pendidikan Islam yang dengan itu eksistensi pendidikan Islam dapat dipahami dengan baik dan diposisikan secara proporsional.
Baiklah, berikutnya yaitu tentang ontologi ilmu menurut tokoh filsafat dalam perspektif Islam. Yang pertama, ontologi dalam filsafat peripatetik. Menurut Plato, ia mengatakan bahwa alam ini kodim, tetapi Tuhanlah yang mengaturnya. Sementara itu, menurut Plotinus, ia menampilkan teori pancaran dalam hal kejadian alam yang mengandung unsur panteisme atau wahdah al-wujud. Yang kedua, yaitu ontologi dalam filsafat iluminasi Suhrawardi. Suhrawardi adalah tokoh sufi falsafi yang paham tentang filsafat. Inti utama filsafat iluminasi Suhrawardi adalah sifat dan penyebaran cahaya. Yang ketiga yaitu ontologi dalam filsafat transenden teosofi Mulasadra. Menurut Mulasadra, ia mengemukakan prinsip-prinsip ontologis dalam filsafat. Ia menunjukkan persepsi yang benar bahwa secara hakiki Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang mengadakan segala makhluk dan menghadirkan semua wujud. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu ontologi. Ontologi yang merupakan salah satu kajian filsafat ilmu mempunyai beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, dapat mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya tentang ontologi ilmu. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.